Selamat pagi Belum di anak-anak. sini, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Bu. Baik-baik, Bu. Bu Guru. Sehat. Semua dalam Sehat, Bu. Nah, semoga Guru bagaimana, Bu? ya kabar baik juga. Nah, semoga hari ini kalian tetap ceria ya dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Iya, Bu. Dan Bu Guru. Ya, Bu. kalian juga tetap mematuhi protokol kesehatan, ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ya, agar kegiatan kita bisa berjalan lancar. Siapa yang bisa pimpin doa? Eko bisa pimpin doa? Iya, Bu. Ya. Silakan Eko. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Eko. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Sakit, Bu Guru. Ada, Bu. Asral Asral sakit, Bu. Sakit. Rumah Bu Guru. Oh iya, Asral masih sakit ya. Iya, Bu. Nah, jadi sekarang kalian harus duduk dengan baik, duduk dengan tenang, dan mendengarkan Ibu Guru dengan baik ya. Ya, Bu. Nawir itu, Bu. Goyang-goyang terus, Bu. Ya, sediakan alat tulis menulis kalian ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Ya, Bu. pembahasan. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan, subtema 1, pembelajaran keempat. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca cerita, kalian mampu mendeskripsikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Tujuan yang kelima, kalian mampu menuliskan refleksi tentang pengalaman pribadi melaksanakan sila pertama Pancasila dengan jujur. Jadi, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Sudah tampil semua? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Gambar ini merupakan jenis-jenis pekerjaan. Nah, Dokter, Bu Guru. ya, ada seorang dokter, ada seorang Polisi. guru, ada, Polisi. ya, Ada polisi situ. itu pilot, ada Pilot itu. Pilot itu. Ada polisi. Pilot itu. Polisi Bu Guru. ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari memang banyak jenis-jenis pekerjaan yang kita jumpai ya. Ya, misalnya tadi Nawir bilang polisi ya. Polisi. Ada juga nelayan, petani ya. Dan masih banyak jenis-jenis pekerjaan yang lain ya. Nah, Ibu ingin bertanya, pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang dalam bekerja? Siapa yang bisa jawab? Harus Pengetahuan apa memiliki saja? nilai jujur, Bu. Sifat jujur. Nah, bagus. Apalagi? Ya, Ibu guru Disiplin. bantu jawab ya. Ya, bagus. Nah, saat seseorang bekerja,
mereka harus memiliki nilai-nilai yang baik. Contohnya, jujur, disiplin, dan kerja keras. Nah, apa yang terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Nah, yang terjadi pekerjaan akan terhambat. Tidak ya. dipercaya orang, Bu. Ya, bentar. Jadi, seseorang dalam bekerja itu harus memiliki Bu. nilai-nilai yang baik. Nah, misalnya, contoh ya, Pak Nawir, Nawir. Iya, Nak Bu. Nawir, besarnya Nawir kalau besar nanti jadi polisi, ya. Ay, tidak mau Bu Guru, nak suka mama aku jadi tentara. Ya, tentara. Saya Bu yang jadi Tapi- polisi Bu. Ya. Tapi Nawir tidak bekerja keras. Dia tidak jujur, tidak disiplin. Ya, tentu Suka saja. bohong Nawir, Bu. Ya. Ya, tentu saja pekerjaan Nawir akan terhambat dan tidak dipercaya lagi oleh temannya. Dan juga bisa-bisa Nawir akan dipecat, ya. Nah, oleh karena itu, dalam bekerja kita harus memiliki nilai-nilai yang Yang baik, Yang Baik. baik. jujur. ya. Nah, apa yang dimaksud jujur dan apa contohnya? Sebentar kita akan menyimak sebuah cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Namun, sebelum kita masuk dalam membaca cerita, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tokoh dalam sebuah cerita. Nah, tokoh dalam sebuah cerita itu merupakan unsur pembangun dalam cerita. Jadi setiap tokoh dalam cerita itu memiliki watak masing-masing. Nah, penggambaran watak tokoh dalam cerita bisa dibedakan dalam dua cara, yaitu menggambarkan langsung atau secara tersurat, dan deskripsi watak atau yang tersirat. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama, penggambaran langsung watak tokoh atau yang tersurat. Contohnya, Kancil terkenal dengan sifat cerdik dan suka menolong. Yang kedua, walaupun pintar, Ani tetap rendah hati. Nah, watak tokoh dalam contoh ini digambarkan secara langsung melalui tuturan kalimat yang jelas. Jadi contoh yang pertama ini, kita langsung mengetahui sifat Kancil, yaitu cerdik dan suka menolong. Dan kemudian contoh yang kedua, yaitu kita langsung mengetahui sifat Ani, yaitu rendah hati. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Misalnya, saya ambil contoh lagi ya. Misalnya, selain pintar, Esra juga anak yang jujur, ya. Jadi kita langsung mengetahui bahwa sifat Esra adalah anak yang jujur. Ya. Jujur. Iya Bu. Nah, Ya, Bu. sekarang poin kedua, yaitu deskripsi watak tokoh atau yang tersirat. Contohnya, dengan membusungkan dada, Kancil menuruni bukit perlahan-lahan. Ia ingin penghuni hutan memperhatikan kegagahannya. Yang kedua, dalam hati Agis bergumam, awas kau Badru, gara-gara kamu aku dimarahi oleh ibu guru. Nah, kunci untuk menentukan watak tokoh pada kategori ini yaitu ketelitian kita dalam membaca sebuah cerita. Jadi, kita harus teliti dalam membaca cerita agar kita bisa dapat menentukan watak tokoh dalam cerita. Ya. Iya Bu. Kemudian, watak Kelinci. tokoh terbagi atas 3.
yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh utama dalam sebuah drama atau cerita ya. Misalnya dalam cerita Upin Ipin. Jadi tokoh utamanya yaitu Upin dan Ipin. Ya. Tokoh yang kedua yaitu tokoh antagonis. Ya. Tokoh antagonis di sini adalah tokoh yang melawan protagonis. Nah, tokoh yang ketiga yaitu tokoh tritagonis atau tokoh pendamai yang tidak memiliki sifat protagonis dan antagonis. Ya, sampai di sini mengerti? Bisa yang Bu Guru itu yang antagonis Bu Guru. Iya, Bu. Mengerti, Bu. Ya, tokoh antagonis itu biasanya menjadi Yang tokoh jahat karena yang jahat. Ya, Kalau Bu, kalau di apa film Upin Ipin, Bu, yang antagonisnya siapa, Bu? Yang jahatnya, Bu, siapa? Tante Ros. jahatnya, Oh, Kak Tante Ros. Ros. Oh iya, ternyata Tante Ros ya. ya, Oh iya, Bu. Bang Saleh. iya. Nah, sekarang kita akan membaca cerita. Jadi, Ibu akan membacakan cerita dan kalian mendengarkan dan menyimak karena sebentar ada pertanyaannya ya. Bisa? Bu, bisa. Bisa, Ya. Bu. Pemimpin idola, Iya, Bu. pemimpin yang jujur. Ya. Ida, temanku sebangku, mungil berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana, ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugu terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, kalian bisa menyimak cerita tadi? Bisa Bu Guru. Ibu ingin bertanya, bagaimana sifat Gugu dalam cerita? Bisa, Bu. Ada yang bisa jawab? Ada? Ada yang Apa bisa Bu Guru? jawab? Bu Guru. Bagaimana sifat Gugu dalam cerita? Bagus Ada yang Bu bisa Guru, jawab? banyak Apa, uangnya. Bu? Putus-putus, Bu. Ya, bagaimana sifat Gugu dalam cerita? Baik. Kami nyontek, Bu. Bagus. Bagus Bu Guru, banyak uangnya. Sikap Gugut dalam cerita yaitu anak yang tidak sungguh-sungguh dalam pekerjaannya karena dia tidak belajar dengan baik sehingga dia tidak bisa mengerjakan soal ulangan dengan baik ya. Dia tidak bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan, dia hanya mengharapkan pekerjaan dari temannya ya. Dia mau menyontek. Iya, Bu. Nah, dia cuma ingin menyontek. Ya, ya, sifat Ida bagaimana? Terus Ya, Bu Guru, pintar, jujur, ya, sederhana. ya. Sifat Ida sederhana. Ya. Dia adalah anak yang teladan, tidak menyontek. Dia mendengarkan penjelasan ibu guru dengan baik. Ya, Ya. sehingga saat ulangan Ida bisa mengerjakan tugas ulangan dengan baik. Ya, nah, saya harap kalian bisa mencontoh sifat Ida ya. Iya, Tidak Bu. menyontek ulangan, disiplin di sekolah, mendengarkan penjelasan ibu guru dengan baik ya. Nah, jujur merupakan
sesuatu atau perilaku yang timbul dari hati nurani kita masing-masing ya, untuk berbuat baik dan untuk berbicara sesuai dengan memberikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, contoh jujur di lingkungan sekolah yaitu tadi, kita tidak menyontek saat ulangan ya. Nah, Iya Bu. contoh jujur di dunia pekerjaan yaitu tidak korupsi ya. Saat bekerja nanti kita tidak korupsi atau tidak mengambil hak milik orang lain. Orang lain. Nah, sekarang kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik pada kegiatan 1. Jadi ibu akan memberi kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya, kegiatan 1. Dan sebentar kita akan membahas bersama-sama. Ya, silakan mengerjakan. Ibu sudah kirim ya melalui WA grup kalian? Belum masuk Bu Guru. Oh iya. Bagaimana? Sudah masuk? Sudah Bu Guru. Sudah Bu. Sudah Bu. Silakan kerjakan ya. Sudah, Bu. Ya, Bu. Bu Guru. Ya. Ini lembar kerja Bu. Mau Dikumpul dikerja sekarang, Bu. sendiri Bu atau kelompok Bu? Kerja sendiri dulu. Oh Sebentar ada iya diskusi. Bu. Iya. Ya, kerja sekarang 10 menit ya. Waduh, cepat dah. Ayo Pak Eko. Ya. Kirim lewat WA. Ya cepat. Ayo. Ini jawaban nomor 1 apa Pak Eko? Sudah selesai? Selesai Bu. Sudah Bu. Ya. Cepat Sudah, Eko. Bu. Ya. Ya Bu. Sekarang kita akan membahas. Sudah Bu, saya sudah Bu. Pak Eko Sudah, Bu. belum itu. Sudah, Bu. Sekarang kita bahas. Nomor 1, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu Guru. Saya Bu. Ya, silakan. Nawir? Sudah Bu. Ida sama Gugut Bu Guru. Gugus. Ya, bagus. Tokoh dalam cerita di atas yaitu ada aku sebagai pencerita ya. Teman Ida, aku, Ida, Gugut, Bu Tati, dan teman lainnya ya. Nah, Iya Bu. ya. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Mau menyontek punyanya Ida Bu Guru. Bu. Ya, Menyontek, Gugut Bu. berusaha untuk menyontek pekerjaan Ida. Tanya Ida. Iya Bu. Mau masuk juga Ida Bu Guru. Ya, bagus. Baru itu Gugu, dia tidak jujur Bu Guru. Ya, Gugut tidak jujur. Iya, tidak jujur dia. Ya, bagus. Nah, sudah ya, kita sudah jawab semua ya pertanyaannya. Iya Bu. Iya Bu Guru. Kita masuk Saya benar. dalam pembahasan selanjutnya, yaitu Bendera merah putih. tentang Pancasila. Pengembangan sila pertama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu harap kalian sudah tahu kelima isi sila Pancasila ya. Sudah tahu semua ya? Iya Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, tetapi pada pembahasan kita kali ini kita hanya fokus pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Simbol dari sila pertama ini yaitu bintang tunggal. Nah, sekarang kalian terlebih dahulu menyimak video berikut. Ya.
Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, serta agama yang dipersatukan dengan bendera, bangsa, uang, dan lain-lain. Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Hindu, yang dituangkan dalam Sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila pada awalnya berbunyi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan, bukan negara yang ateis. 2. Bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai. Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan. Ya, sudah ya. Kalian bisa menyimak video? Bu Guru. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Video tadi mengajarkan kita, Sudah, Bu. sila pertama mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta semesta alam ya. Jadi di Indonesia ini memiliki beberapa agama ya, ada 5 agama. Jadi kita harus saling Bu Guru. menghormati ya. 6 tadi di video Bu Guru. 6? Oh ya. Iya, Bu Guru. Jadi ya. Konghucu tambahnya, Bu. Antara pemeluk agama kita harus saling menghormati dalam perbedaan ya. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain ya. Nah, sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Jadi setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Nah, sikap jujur merupakan perilaku yang didorong oleh hati nurani dengan mengucapkan kata-kata dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan ya. Nah, sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Jadi benar kata Ida tadi, dalam cerita tadi, bahwa tindakan tidak jujur ketika di sekolah adalah mencontek, ya. Dan tindakan yang tidak jujur ketika sudah bekerja nanti, yaitu korupsi atau mengambil hak yang bukan milik kita, ya. Nah, sekarang contoh-contoh yang mencerminkan manusia Pancasila dalam dunia kerja yaitu ada 4. Itu selalu bersyukur atas setiap pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita. Berhati-hati bertindak dalam bekerja atau menjauhi kejahatan, ya. Tidak menghina atau mengganggu rekan kerja yang sedang beribadah. 4 itu mengutamakan kejujuran dalam bekerja. Nah, contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah yaitu tidak menghina agama teman, harus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, ini itu bersikap jujur di sekolah. Ya, sekarang kalian akan berdiskusi ya. Iya, Bu. Ya, kalian akan berdiskusi. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Ya, Bu. Untuk tugas, Bu. Kalian Untuk mengerjakan tugas itu, Bu. Ya. Diskusinya untuk Ya. tugas itu, Bu. Ya, tugas kalian. Kalian akan mengerjakan LKPD kegiatan 2 dan sebentar akan dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Ya. Ya, Bu. Iya, Bu Guru. Setelah kalian Kasih sama kelompok Kak saya Eko, Bu Guru. ya, Sama Kak saya Rahma, Bu. ya. Nah, setelah kalian berdiskusi, kalian akan lanjutkan mengerjakan LKPD kegiatan 3 ya.
LKPD kegiatan 3 ini dikerjakan secara pribadi. Karena kalian akan menceritakan apakah kalian sudah jujur. Jadi kalian akan menceritakan jawaban kalian masing-masing sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing ya. Bu. Nah, ya refleksi pembahasan hari ini yaitu nilai-nilai apa saja yang sudah dipelajari. Jujur. Ya, ada nilai-nilai jujur, disiplin, dan kerja keras ya. Sederhana. Ya. Nah, apa manfaat bagi kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Harus jujur, Ya. Bu. Ya, tentu kalian Tidak boleh menyontek. Ya, bagus. Nah, Ibu harap tidak ada kesulitan ya yang kalian hadapi dalam pembelajaran hari ini. Tidak, Bu. Tidak ada, Bu Guru. Nah, kesimpulan kita hari ini yaitu penggambaran watak tokoh dalam cerita ada 2, yaitu menggambarkan langsung atau secara tersurat dan deskripsi watak tokoh atau yang tersirat. Contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah menurut ajaran agamanya. Nah, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Namun sebelumnya pembelajaran kita akan tutup dalam dalam doa. Siapa yang bisa lagi memimpin doa temannya? Mas Ni bisa pimpin Bu. doa? Doa penutup? Oh, saya bisa, Bu. Ya. Silakan. Ya, Abdullah, silakan. Ya. Mari teman-teman. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Nah Abdullah. Nah, Ya, Bu. sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya ya. Iya, Bu Guru. Iya, Bu. Nah, terima kasih.